Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 37. Tertulis demikian, "Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan kita manusia adalah melihat mujizat dan tanda-tanda yang mengherankan. Orang-orang Farisi dan Saduki pernah datang kepada Tuhan Yesus dan meminta tanda. Tapi Tuhan tidak memberikan kepada mereka tanda apa-apa, kecuali tanda Nabi Yunus, yaitu kematian dan kebangkitannya. Dalam situasi sekarang ini, ada berbagai pertanyaan tentang mengapa Tuhan tidak mengadakan mujizat. Mengapa Tuhan tidak menyatakan suatu perbuatan dahsyat di langit, mengadakan tulisan besar yang ajaib tentang namanya, atau mengadakan tanda-tanda mujizat spektakuler lainnya, supaya semua orang percaya kepadanya? Mengapa Tuhan tidak segera melalukan wabah penyakit yang sedang terjadi, dan juga berbagai penyakit-penyakit lainnya? Bukankah kalau Tuhan menyatakan mujizatnya, banyak orang yang akan percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami dengan benar bahwa mujizat tidak selalu bisa membuat orang percaya kepada Tuhan. Mujizat hanyalah salah satu cara Tuhan untuk membuat orang percaya, tapi itu bukanlah satu-satunya dasar untuk kita beriman kepada Tuhan. Dalam Yohanes 12 ayat yang ke-37 ini dikatakan, "Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya." Mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan adalah mujizat-mujizat yang sangat luar biasa, tapi itu tidak membuat semua orang percaya kepadanya. Dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tulah-tulah dari Tuhan begitu spektakuler, tapi tidak membuat orang Mesir bertobat. Dalam perjalanan di padang gurun, begitu banyak mujizat ajaib di hadapan mata bangsa Israel yang dilakukan oleh Tuhan, tapi itu tidak membuat mereka percaya dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak percaya akan tetap tidak percaya pada Tuhan, walaupun ada begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Sedangkan orang yang percaya akan tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak ada mujizat. Iman yang teguh tidak didasari pada mujizat. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini tidak menyebutkan bahwa mujizat adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan demikian, saudara. Tetapi imanlah yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah iman kita adalah iman yang murni atau iman yang bergantung pada mujizat? Apakah kita akan meninggalkan Tuhan karena tidak ada mujizat? Ataukah kita akan tetap setia dalam iman walaupun tiada mujizat? Mari ikuti teladan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ketika dihadapkan pada hukuman mati berkata sebagaimana tertulis dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, iman Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang murni kepada Tuhan. Mari kita juga ikuti teladan para rasul yang walaupun dihukum mati, tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkanlah iman saudara.
Setialah kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ada mujizat atau tidak ada mujizat, jadilah orang yang beriman teguh kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Apapun situasi yang terjadi, Tuhan adalah tetap Tuhan yang Maha Kuasa dan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhanlah keselamatan kita. Tuhan memberikan kepada kita anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu kembali menguatkan kami. Firman-Mu mengajar kami untuk kami beriman kepadamu dengan sungguh-sungguh. Bukan iman yang berdasarkan kepada mujizat, bukan iman yang berdasarkan kepada situasi, tetapi iman yang sungguh-sungguh murni kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau ya Tuhan, dengan segenap hati kami. Kami mau percaya dengan sungguh kepadamu, setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu yang terus memberikan kami tuntunan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Sertai kami terus di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan kami berdoa, pulihkanlah ya Tuhan keadaan dunia ini. Curahkanlah hujan keselamatan bagi setiap orang, supaya di hari-hari ini semua orang boleh percaya kepada Tuhan dan berbalik dari dosa-dosa mereka. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu dan terang-Mu dalam hidup kami ini, supaya kami membawa kabar keselamatan dan sukacita yang dari Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.